Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk sesi kali ini, kita akan membedah kembali ya mengenai dari saham GoTo, yang mana saham GoTo ini paling ramai dibicarakan di channel ini ya. Dan kita perlu membedah mengenai siapa sih yang mengguyur saham GoTo ya alias sopir tua ini ya. Kita akan membedah mengenai hal ini. Sebelum kita membedah mengenai hal ini, perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Adapun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Jadi disclaimer on ya teman-teman. Bagi kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya ya teman-teman. Dan kami akan terus update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten ya seperti itu. Dan bagi kalian para pemula atau bagi para pemula ya, yang belum baru terjun di dunia pasar modal ya. Bagaimana sih cara cuannya? Kalian bisa kunjungi channel kami yang lain ada di kolom deskripsi kami ya. Di situ kami sudah membuat bagaimana mengenai untuk trading saham atau cuan di pasar saham itu seperti apa. Di situ kami sudah membuat mengenai analisa teknikal saham, analisa fundamental, analisa swing trading saham, analisa investasi saham ya seperti itu. Silahkan kalian kunjungi saja atau di subscribe ya. Dan bagi kalian yang mungkin sibuk di kerja ya dan juga bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademisi ekonomi dan juga eh, tidak mempunyai alat seperti ini, silahkan kalian bisa gabung di channel ini ya. Dan kami akan bantu agar portofolio kalian itu agar tetap hijau terus ya seperti itu ya. Selain kalian bisa gabung ya di channel ini, di sebelah subscribe itu ada tulisan gabung. Silahkan kalian panjat saja di gabung dan nanti pilih di ada levelnya ya. Kami akan merekomendasikan untuk saham untuk setiap harinya yang pasti cuan ya. Di jam 15 lebih 50 menit ya untuk setiap harinya. Kami akan merekomendasikan antara 1 sampai 8 jumlah emiten ya. Yang pasti cuan untuk besoknya. Untuk kalian beli sore dan nanti jual pagi ya. Untuk profitnya ada berapa? Sekitar 1 sampai 3% dan lossnya 1 sampai 3% ya teman-teman mengenai hal ini ya. Oke, jangan di skip video ini agar kalian tidak gagal paham ya teman-teman. Kita akan membedah mengenai dari saham GoTo. Kenapa kok saham GoTo itu di ARB ya? Ini pelakunya itu siapa dan kami sudah tahu ya, ini karakternya siapa ya. Dan yang guyur ini bukan trader biasa ya. Ini trader kawakan alias sopir tua ya. Di radar kami juga ketika trading ya, ini hati-hati ini ya. Ini karena kemarin itu sempat masuk sekitar 321 miliar ya. Dan dia berhasil mengguyur hanya sedikit ya. Seperti itu. Ya. Dan ini ada sebuah berita mengenai dari saham GoTo ya. Nanti kita ulas secara detailnya ya. Dan siapa bongkar, siapa orangnya ya. Makanya jangan di skip ya video ini. Kita baca dulu. Ini kita sudah mendapatkan informasi yang ter-up to date ya. Ini dari Detik Finance ya. Yang berjudul saham GoTo anjlok sampai mentok. Ya, ini ditulis oleh Danang Sugianto pada hari Senin tanggal 20 Maret kemarin jam 15 lebih 1 waktu Indonesia Barat. Ya, kita baca dulu ya. Pergerakan saham PT Gojek, Tokopedia, TBK, GoTo hari ini masih di rundung awan hitam. Bahkan penurunan saham GoTo ini sampai menyentuh auto reject bawah atau ARB ya. Melansir dari RTI Senin tanggal 20 Maret tahun 2023, saham GoTo hari ini berkurang 8 poin atau turun 6,9% ke level 108 per lembar ya. Penurunan tersebut merupakan penurunan hingga menyentuh batas ARB atau batas penurunan paling besar dalam satu hari perdagangan. Saham GoTo juga sudah menyentuh level ARB sejak sesi satu perdagangan hari ini ya teman-teman ya. Saham GoTo sendiri hari ini bergerak dalam rentang 108 sampai 116 ya. Harga 116 sendiri merupakan level penutupan kemarin. Itu artinya sejak tadi pagi saham GoTo langsung berada di zona merah ya.
Setelah dia akumulasi banyak langsung diguyur sampai bawah ya. Hari ini saham Gotoh sudah berpindah tangan sebanyak 2,64 miliar lembar saham. Nilai transaksinya mencapai 289,39 miliar dengan frekuensi transaksi sebanyak 36 ribu kali ya. Saham teknologi lainnya juga dalam tren negatif seperti PT Bukalapak atau bukan, namun penurunan saham bunga tidak separuh Gotoh, hanya turun 2,56% ke level 228 ya. Kondisi pasar saham hari ini memang tren negatif. Indeks harga saham gabungan atau IHSG jelang penutupan perdagangan tercatat sudah anjlok 1,16% ke level 6.600 ya. Kita akan bedah juga ingat kita tren dari ini dulu lah, dari teknikalnya dulu ya, dan nanti kita akan berlanjut dari stock price, terus berlanjut dari broker transaksi dan bagaimana cara tradingnya, bagaimana cara cuannya di saham Gotoh, dan bagaimana ekspansi laporan keuangan dari Gotoh. Kita bedah semuanya pelan-pelan. Jadi jangan di skip ya video kali ini. Ya. Tapi perlu kalian sadari bahwa segmen Gotoh ini adalah cocok ya untuk dari beberapa teknik ya perdagangan saham. Ada ini cocok untuk fast trade, untuk invest dan juga untuk swing. Ini masih menarik ya dari saham Gotoh ini. Dan bagaimana sih Min untuk di saham Gotoh ini untuk investnya atau untuk tradingnya ya seperti itu. Kita kembalikan ke kalian masing-masing ya. Kalian itu ketika terjun di pasar modal ini, akun kalian itu mau dipakai untuk apa? Untuk trading atau swing atau untuk invest ya. Seperti itu. Dan kalau kalian itu tujuan untuk invest, kalian bisa dicicil saja ya, mulai dicicil ya di 108, nanti beli di 103, kalian beli ya, antri saja di situ ya, atau enggak di HK di 110. Namun untuk cicilnya itu untuk swing dan juga invest itu jangan terlalu banyak-banyak, cicil saja seperti itu ya. Dan untuk stop lossnya ada di area 90 ya, mengenai saham Gotoh ini. Dan bagaimana cara jualnya Min ya? Kalau invest dan juga swing itu jualnya itu rada pelan ya. Ini tunggu saja di harga 117 dan juga di 121, dan untuk jangka panjangnya ada di 134 dan juga di 144. Ingat saham Gotoh ini pernah menyentuh di area 212 ya dari saham Gotoh ini ya. Dan bagaimana untuk tradingnya Min dari saham Gotoh ini ya? Ini kan ini karakternya ini sopir tua ini ya. Kalau guyur yang guyur ya, ya dia termasuk salah satu influencer ya. Kalau kalau dia trading itu dia nggak main-main ya. Uangnya itu triliunan ya. Karena dia sudah ya sesepuh lah. Seperti itu. Kita akan bedah dulu ya. Tapi mohon maaf kita nggak sebut siapa orangnya. Namun kita akan bahas mengenai dari sekuritasnya siapa ya. Biasanya pakai apa. Dan ini untuk frekuensi dari saham Gotoh tadi itu ada 37.000 dan untuk volumenya mencapai 26 juta dan nilai transaksinya ada 292 juta ya. Dia dibuka di harga 115 dan high-nya ada di 116 dan low-nya ada di 108 ya. Dia ARB ya dan langsung dikunci 7 juta ya. Dia nggak boleh naik dulu. Dan ini banyak yang pada cut loss ya. Kena guyurnya ini nggak main-main nih. Ini bandar ini bandar kawakan ya. Karena yang biasa menggerakkan saham ini itu dia sudah keluar ya. Sudah keluar masih healing ya, masih jalan-jalan. Seperti memang ini market nih 10 hari lagi memang dibiarkan ya. Silahkan diakumulasi. Dan kalau kita lihat dari asingnya bagaimana ya, asingnya ini juga baru buang 96 juta ya. Dan kemarin sempat mengakumulasi banyak, memang dari saham Gotoh ini masih terus diakumulasi ya walaupun turun ya. Dan di bulan ini cukup banyak ya. Dan kita tunggu momentum ya. Tunggu momentum saja kapan waktunya saham Gotoh ini akan digoreng lagi ya. Seperti itu. Dan dari kuartal keempat ini sudah keluar belum ya? Oh, belum. Namun dari sisi keuangannya di saham Gotoh ini dia di penjualannya itu meningkat ya, ada 7 juta, kesegusannya 3 juta, profitnya ada 4 juta, ada kenaikan ya. Cuman dari operating expense-nya memang dia enggak ya. Total asetnya juga sudah meningkat, total EBITDA juga meningkat dan total equity-nya ada 140 ya. Kita perlihatkan ya transaksi tadi. Ya, ini. Pada kena cut loss ya. Ya, guyur ini nggak main-main ini ya.
Dan yang ditunggu-tunggu ya, siapa yang guyur? Tara. Ya, kita perhatikan besarkan lagi ya. Siapa yang guyur? Dia adalah BK. Diikuti sama YU ya. Inilah siapa kalau kami itu sebut sopir tua. Namun tenang saja. Jadi kalau di pasar modal itu ya teman-teman ya, entah siapapun itu bandarnya siapa, entah asing atau lokal ya, semasi dia itu masih diakumulasi sama bandar ya, bandar punya kepentingan, ya tenang saja ya seperti itu. Dan di saham Goto ini paling banyak ya digerakkan ya. Ini institusi dari keuangan juga menggerakkan ya. Ini sekitar 20 sampai 30 orang ya. Bagiannya seperti itu. Ada yang pakai broker dari SQ, YP, AT, XC, TP, KI ya, seperti itu. Cuman memang dibagi juga ya, YP juga masuk, SQ juga masuk, terus AT ya. Biasanya itu di kontra ya. Dan ini ya, terus ya. Ya, di semua Banjar semua ya. Lihat YP, SQ, AT, SC, YP ini ya. Jadi digerakkan. Kenapa kok sekuritas itu kok bisa menaikkan harga barang seenaknya atau menurunkan barang seenaknya? Ya memang kayak gitu ya teman-teman. Untuk mempengaruhi psikologis para retail ya seperti itu. Retail nggak ada bandar ya pasar sepi ya bakal anjlok ya. Bandar nggak ada retail ya dia mau main sama siapa ya seperti itu. Jadi untuk mengubah dari siklus dalam pasar seperti itu ya teman-teman. Jadi supply and demand itu dijaga seperti itu. Dan mereka beli rata-rata di harga berapa nih? 108. Ya, ini dari YP dulu. Cuman no problem, tak masalah apabila dia turun. Ya, cuman turunnya hanya berapa persen. Jadi untuk kalian para scalper ya, wait and see dulu. Ya, para trader wait and see dulu. Ya, seperti itu. Jadi main cepat, tidak masalah. Cuman kalau kalian para swing, para invest ya nyantai saja ketika turun ya beli. Ya beli tapi jangan terlalu banyak-banyak ya. Ya mungkin satu lot lagi, satu lot lagi ya. Jadi jangan jangan dikejar seperti itu ya teman-teman ya. Cuman kalau kalian punya nyali sih tidak masalah ya. Kalau misalkan kalian sudah mengerti karakter dari saham Goto ini tidak masalah ya. Dan dari volumenya ini makin cantik ya seperti itu. Ya ini ya karakternya ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami bahas mengenai dari saham Goto dan kita sudah perlihatkan kenapa saham Goto ini dan siapa sumber tuanya kita sudah kasih tahu ya. Makasih bagi kalian yang sudah gabung di channel ini ya. Selamat bagi kalian yang sudah bisa cuan konsisten ya, yang ikut trading bareng kami ya, sehingga portofolio kalian itu semakin hijau. Tidak apa-apa. Kenaikannya ini seperti yang penting itu konsisten ya dan bisa bertahan lama di pasar modal ya. Jadi menang atau kalah atau cuan atau loss tidak masalah ya. Kalian penting ajuan kami itu mengedukasi masyarakat Indonesia agar bisa uh, cuan secara konsisten ya di pasar modal ya. Pasar modal itu enak daripada pasar konven ya. Seperti itu. Ribet